Om Swastiastu. Dengan hormat, Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah struktur 1, kami dari kelompok 5 mendapatkan tema warung makan. Slide selanjutnya. Nah, sebelum kami menyampaikan isi dari sebuah PPT yang kami buat, kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Kadetya Reksadana Putra dengan NIM akhir 1136. Saya Imade Saryanta dengan NIM akhir 1119. Saya Imadiarta Pratama, NIM akhir 1136 34. Sorry. Saya Ido Bagus Ilham Permana dengan NIM akhir 140. Saya Gusti Ngurah Agung Rajendra Wijadana dengan NIM akhir 142. Saya Dewakan Putu Putrayasa dengan NIM akhir 143. Saya Iwayan Panamardika dengan NIM akhir 1145. Saya Yohanes Tukang Urui dengan NIM akhir 1150. Slide selanjutnya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu dari bab 1 yang menjelaskan mengenai fungsi bangunan, sivitas, dan aktivitas yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Made Saryanta. Baik, yang pertama yaitu ada fungsi, sivitas, dan aktivitas. Jadi di sini kelompok kita mendapatkan warung makan. Fungsi warung makan adalah tempat usaha yang menyediakan makanan dan minuman dengan pilihan makanan yang sederhana serta menu makanan sehari-hari, memiliki harga yang terjangkau, masyarakat luas, dan penataan ruang yang sederhana. Sivitas. Pada bangunan ini terdapat beberapa sivitas seperti yaitu yang pertama memiliki satu owner, yang kedua terdapat 2 koki, yang ketiga 1 orang kasir, yang keempat ada 2 waiters, yang kelima 1 orang satpam atau penjaga parkir, yang keenam jadi warung makan kita ini bisa menampung sebanyak 12 orang. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada aktivitas. Yang pertama, owner, yaitu datang lalu memarkirkan kendaraan, absen, menaruh barang pada loker, melakukan pengecekan pada stok barang yang diperlukan untuk warung makan, menghitung setiap pegawai yang datang, mengambil barang-barang, mengambil kendaraan lalu pulang. Yang kedua, koki, datang, memarkirkan kendaraan, absen, menaruh barang di loker, membersihkan area dapur, membuat hidangan sesuai pesanan, membersihkan alat-alat dapur, membersihkan dapur, mengambil barang-barang, mengambil kendaraan lalu pulang. Yang ketiga itu ada kasir, datang, memarkirkan kendaraan, absen, menaruh barang di loker, membersihkan area kasir, menaruh uang pada mesin, membuat pesanan, memberikan pesanan ke koki, menerima uang pembayaran, menghitung penghasilan pada saat hari itu, menyimpan uang yang ada di mesin, mengambil barang-barang, mengambil kendaraan lalu pulang. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada waiters. Datang, memarkirkan kendaraan, absen, menaruh barang pada loker, membersihkan area makan, menghitung setiap pegawai yang datang, membawa catatan pesanan ke kasir, mengantar makanan yang sudah siap kepada customer, membersihkan meja makan setelah customer selesai, membersihkan area makan, membersihkan toilet seminggu sekali, mengambil barang-barang, mengambil kendaraan lalu pulang. Yang ketiga yaitu ada customer, yaitu datang, memarkirkan kendaraan, duduk di meja makan, memesan hidangan, menunggu pesanan, menikmati hidangan, pergi ke toilet, membayar pesanan, dan parkir di meja kasir, mengambil kendaraan lalu pulang. Yang terakhir yaitu ada satpam, datang, memarkirkan kendaraan, absen, menaruh barang di loker, mengarahkan kendaraan roda 4 jika ingin parkir, mengarahkan parkir roda 2, menjaga keadaan warung sekitar, warung makan agar tetap kondusif, membantu keluar kendaraan yang sudah selesai makan, mengambil barang-barang,
mengambil kendaraan, lalu pulang. Selanjutnya, Selanjutnya ada bagian ruang. Yang pertama, ruang makan. Ruang makan yaitu ruangan utama pada struktur ini yang dapat dilihat pada saat baru masuk pada bangunan ini. Tentunya ruangan ini digunakan untuk duduk dan menyantap makanan yang sudah dipesan para customer. Ruangan ini termasuk ke dalam jenis ruangan publik dan sosial karena ruangan ini bisa dipakai siapa saja dan dapat melakukan kegiatan sosial seperti bercengkrama, berkenalan, dan lain-lain. Next. Yang kedua ada ruangan kasir, yaitu ruangan yang digunakan untuk membayar pesanan dan mengantarkan catatan pesanan menuju ke koki. Dan tempat penghitungan uang, warung makan. Ruangan ini termasuk ke dalam jenis ruang personal, karena ruangan ini bersifat privasi, hanya orang tertentu yang dapat ke ruangan ini. Ketiga ada dapur. Dapur adalah ruangan kedua yang akan dilihat pada saat sudah masuk ke bangunan ini. Dapur biasanya digunakan untuk menyiapkan pesanan customer dan tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Ruangan ini termasuk ke dalam jenis ruang personal karena hanya pegawai yang dapat masuk ke sini. Baik, selanjutnya ada toilet. Toilet adalah ruangan ketiga yang dapat ditemukan pada tempat ini yang berfungsi sebagai tempat buang air kecil ataupun air besar untuk para aktivitas yang ada di warung makan ini. Ruangan ini termasuk jenis ruang personal atau ruang privasi karena hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang perlu menggunakan toilet saja yang dapat memasuki ruangan ini. Selanjutnya, itu ada luas ruangan. Di sini luas bangunannya yaitu 7 kali 5 meter dengan area makan 6,5 kali 3 meter. Eh, meja kasir yaitu 2,5 kali 200, toilet 150 kali 200 cm. Selanjutnya bab 3 yaitu ada konsep dasar, tema, dan transformasi. Pada bangunan kali ini kita mengambil konsep dasar yaitu tropis karena mengambil bentuk keram dan dengan adanya bentuk bukaan pada bangunan yang terdapat membuat udara leluasa memasuki bangunan ini. Bangunan ini dapat memasuki eh, sirkulasi udara ini dapat memasuki bangunan secara leluasa dan bangunan ini juga mengambil bentuk dasar bagian cangkang kerang yaitu bentuk trapesium mengambil tema modern tropis sesuai dengan sesuai bentuk bangunannya dan lokasi bangunan ini berdiri. Transformasi. Di sini saya akan menjelaskan transformasinya. Transformasi kita di sini mengambil tema berbentuk kerang yang dijadikan bentuk atap di bangunan. Selanjutnya, modul struktur. Next. Modul struktur. Di sini saya akan menjelaskan modul struktur atap. Pada bagian atap menggunakan material bambu yang berdiameter 15 cm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul struktur pada bagian kolom. Pada bagian kolom menggunakan kolom beton yang ukuran 15 cm, serta terdapat sambungan kolom bambu di bagian depan bangunan dengan diameter 15 cm. Selanjutnya, di sini melanjutkan pada bagian rencana pondasi menggunakan urugan pasir, pas batu,
batu kosong, pas batu kali, urugan tanah, dan beton rabat serta menggunakan slope 15x20. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem struktur. Yang pertama, ada upper. Upper struktur merujuk pada struktur penutup bangunan seperti atap. Yang kedua, super. Superstruktur adalah bagian bangunan yang berada di atas permukaan tanah seperti kolom, balok, dan plat lantai. Yang ketiga, ada substruktur adalah bagian bangunan yang berada di bawah permukaan tanah seperti pondasi. Dan kekakuan. Dari bagian kekakuan pada bangunan di samping terdapat balok dan kolom penyangga utama yang ada pada atap tersebut, yang dimana struktur ini dapat mengurangi deformasi yang berlebihan dan runtuh karena gaya eksternal atau gempa bumi. Next. Yang ketiga, ada kekuatan. Kekuatan bangunan ini terletak pada bagian kolom bangunan yang menopang beban pada atap sehingga dapat berdiri kokoh. Kombinasi antara kolom beton dan bambu akan menambah kekuatan untuk menopang atap yang cukup berat. Hal ini sangat penting diperhitungkan dalam agar bangunan tetap aman jika terdapat bencana seperti gempa bumi dan bencana lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan kestabilan. Kestabilan struktur adalah kemampuan suatu sistem struktur untuk kembali ke keadaan semula atau tetap seimbang ketika dikenai gangguan kecil, misalnya gaya angin, getaran, atau beban tambahan. Struktur yang stabil tidak akan roboh atau bergeser secara kestabilan pada struktur ini terletak pada balok dan kolom melengkung yang menjaga kestabilan struktur ini. Saya menjelaskan tentang estetika. Estetika dalam arsitektur adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keindahan, seni, ekspresi, bentuk, dan pengalaman estetis yang terkait dengan karya arsitektur. Estetika menilai bangunan unsur-unsur seperti bentuk, warna, tekstur, simetri, proporsi, dan harmoni berkontribusi pada keindahan dan kesatuan sebuah bangunan atau ruang. Next. Tektonika. Tektonika pada bangunan ini terletak pada kolom penyangga yang ada di depan bangunan, yang dimana fungsi kolom penyangga ini untuk menahan beban pada bagian atap. Jika salah satu bagian kolom penyangga ini dihilangkan akan mempengaruhi kestabilan pada bangunan, seperti contoh di samping. Next. Berikut adalah pemaparan materi serta penayangan gambar kerja dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kata-kata atau materi yang kurang tepat. Kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.